harus ada target, entah itu target jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangan menoleh ke belakang. Jadi sejak hari ini, sejak Pak Adit menyampaikan ini, ya, yang kebiasaan lalu Anda, yang buruk-buruk itu tinggalkan. Kalau misalnya Anda mau meneladani pemuda-pemuda yang tampil bersama Rasulullah SAW. Jadi yang lalu-lalu itu tinggalkan. Apa yang baik, pertahankan, lanjutkan. Apa yang buruk, tinggalkan. Kemudian mulai menata sejak hari ini ke depan. Dengan cara apa? Tampil. Satu, tampil. Yang pertama, tampil dulu. Bagaimana caranya tampil? Yang seperti ini. Ketika ada pesantren Ramadan datang, kemudian dengar apa yang disampaikan, dapat ilmu yang disampaikan. Setelah dapat ilmu yang disampaikan, amalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Mengamalkan itu menerapkan di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda amalkan itu, Anda terapkan itu, insya Allah akan ada perubahan. Mulai dari perubahan yang kecil sampai perubahan besar yang akan terjadi pada diri Anda. Ini ketika cerita teladan, ya. Karena teladan kita, ya, tokoh-tokoh yang mau kita teladani ini orang-orang luar biasa. Jadi punya komitmen besar dalam diri untuk bagaimana, ini kalau konteks bersama Nabi, bagaimana berjuang bersama Nabi. Tadi yang kedua Usama bin Zaid. Sekarang yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kapan Sa'ad bin Abi Waqqas mulai tampil bersama Nabi? Usianya 17 tahun. Pertanyaan buat kita, 17 tahun kita ngapain pada saat usia 17 tahun? 17 tahun Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah pegang panah, ini konteks di zaman Nabi, ya. Kemudian sudah ikut perang bersama Nabi, bahkan menjadi orang yang senantiasa melindungi Nabi. Kita usia 17 tahun sudah berbuat apa? Konteksnya tidak konteks perang misalnya, ya. Konteksnya tidak konteks seperti di zaman Nabi. Tapi untuk konteks saat ini, apa yang sudah kita lakukan 17 tahun? 17 tahun rata-rata, ya, karena saya juga mengajar di SMP maupun di Sanawiyah maupun di beberapa sekolah menengah atas. Rata-rata yang saya lihat, ya, yang saya temukan, anak-anak usia 16, 17, 18 tahun itu masih sibuk mencari jati diri. Saya mau jadi apa? Masih sibuk. Ketika misalnya dia berada di lingkungan yang negatif, ya, kecenderungannya akan negatif. Ketika dia berada di lingkungan yang positif, kecenderungannya akan positif. Jadi bagaimana Anda bisa tampil, kemudian bisa berubah, bisa meneladani? Anda harus pandai-pandai menempatkan diri. Nah, sekarang ketika Anda memilih untuk datang ke pesantren, kemudian duduk mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian mendapatkan ilmu, ya, secara tidak langsung Anda sudah membiasakan diri, ya, untuk menjadi orang yang senantiasa berada dalam suasana yang positif seperti itu. Jadi kalau mau meneladani, ya harus bersusah payah dalam hal yang seperti apa? Yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kita dilahirkan sebagai orang apa, misalnya, ya, dilahirkan sebagai orang Banda, dilahirkan sebagai orang Ambon, itu qadarullah, itu tidak bisa dipilih. Tapi ketika mau datang ke pesantren Ramadan atau mau santai di rumah tidur, itu pilihan, ya. Saya mau upgrade, mau meningkatkan kemampuan diri saya di bidang agama, mau memperdalam ilmu agama saya, itu pilihan. Kalau Anda datang, ya bisa jadi Anda mendapatkan itu. Tapi ketika Anda tidur, misalnya pulang sholat Jumat, mengantuk, tidur, itu pilihan. Ya, otomatis Anda tidak akan mendapatkan apa yang misalnya teman-teman yang datang pada hari ini. Konteksnya seperti itu, ya. Oke, yang berikut
Sama ketika masih dalam konteks bersama Nabi berjuang di medan perang, ada beberapa nama yang tampil. Misalnya Al-Arqam bin Abil Arqam, Zubair bin Awam, kemudian Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini, jadi dia termasuk penulis wahyu. Kalau yang dua nama yang Pak Adit sebutkan tadi, ini senantiasa bersama Nabi di medan perang, ya. Jadi memilih tampil bersama Nabi ketika berjuang menegakkan Islam pada saat itu, ya. Usianya masih sangat muda-muda. Ketika tampil itu baru berusia 15 tahun, 16 tahun. Zaid bin Thabit itu memilih berjuang bersama Nabi, menuliskan wahyu. Kemudian ditugaskan Nabi untuk belajar bahasa Yahudi, ya. Itu usianya berapa? Kalau di dalam keterangan yang ada, usia 13 tahun. Coba bayangkan, 13 tahun itu kita masih jadi apa? Masih ingat ketika pulang sekolah usia 13 tahun itu, yang ada di pikiran kita, hari ini musim apa? Main apa? Nah, setelah itu besok main apa? Hari ini main gambar-gambar, besok main karet. Itu usia 13 tahun kita. Zaid bin Thabit 13 tahun sudah menulis wahyu, ditugaskan Nabi. Bahkan tidak lebih dari 1 bulan ketika ditugaskan untuk belajar bahasa Yahudi, ya, supaya ini kan politik. Ketika misalnya kita ingin paham misalnya musuh kita, ya kita harus belajar bahasa mereka, kan paling tidak seperti itu. Jangankan musuh, untuk membangun relasi di antar bangsa kita harus belajar bahasa negara-negara yang lain, seperti itu. Konteksnya di zaman Nabi seperti itu. Zaid bin Thabit ini luar biasa cerdas. Konteks Zaid bin Thabit sekarang di zaman Anda ini, Anda sebagai mahasiswa itu sangat cocok sekali. Ini yang masih kurang, saya lihat, ya, yang masih kurang. Apalagi keinginan untuk menulis itu sangat kurang di mahasiswa kita, itu sangat kurang. Saya dulu ketika saya PK3, ya, saya buat satu lapak menulis, lapak online itu, ya, namanya badaniranews.com. Itu bahkan saya kasih pengumuman, yang menulis itu dibayar. Itu tidak ada yang berminat. Sampai saya selesai tugas saya sebagai PK3 kemarin itu tidak ada yang menulis di sini, mahasiswa. Itu sedih sekali. Waalaikumsalam. Jadi sedih sekali. Kenapa sedih? Karena Anda sebagai seorang intelektual harusnya punya ghirah itu, punya semangat itu. Tidak harus bagus. Kalau saya tidak harus bagus, tapi sekarang ini adalah momentum untuk Anda belajar. Hari ini kalau cerita mau meneladani Zaid bin Thabit, ini momen yang paling tepat. Karena ada seorang mahasiswa dan seorang mahasiswi. Menulis itu harus menjadi bagian dari Anda. Karena mau tidak mau, di akhir studi Anda nanti, Anda wajib menulis skripsi. Sebelum skripsi ada misalnya yang keguruan, ada laporan PPL atau sekarang PLP, ya. Kemudian yang perikanan ada laporan magang, kemudian ada laporan KKN. Itu semua menulis. Ketika tidak dibiasakan dari sekarang, maka Anda akan kesulitan ketika dia. Bagaimana caranya meneladani? Harus dibiasakan. Kalau yang tadi tampil, di awal tampil, sekarang ketika setelah tampil harus dibiasakan. Salah biasa. Salah itu biasa. Kalau orang misalnya belajar langsung pandai atau belajar langsung hebat, itu mungkin dia malaikat. Tapi kalau manusia, semua manusia itu memulai sesuatu itu pasti ada kesalahan. Kesalahan itu biasa. Tapi kalau Anda tidak mencoba,
selamanya Anda akan seperti ini. Jadi mau jadi orang yang punya kapasitas kemampuan yang luar biasa, itu harus dimulai dari yang tidak biasa sekarang. Jadi di samping saya menyampaikan contoh teladan di zaman Nabi, saya memotivasi Anda supaya Anda menjadi bagian dari apa yang Anda teladani tadi, yang kita contohkan. Kira-kira bisa kalau misalnya setelah ini mau mulai mencoba dulu. Jadi nanti kalau misalnya pas mencoba tiba-tiba ada dosen yang melihat, misalnya Ibu Muji yang melihat, tiba-tiba oh ini salah, tidak masalah, insya Allah akan diperbaiki, pasti akan diarahkan yang benar itu seperti ini. Mulailah belajar dari sekarang. Kalau Anda tidak belajar saat ini, persaingan ya setelah Anda lulus, jangankan setelah Anda lulus, pada saat Anda sedang studi saja seperti ini, Anda bisa melihat kompetisi di sekitar Anda, kompetisi eksternal di luar Anda itu sudah sangat ketat saat ini. Ketika Anda tidak punya kapasitas, itu Anda akan kesulitan pada saat Anda lulus. Saya selalu bilang, jangan sampai 4 tahun Anda kuliah, setelah Anda lulus, Anda sendiri bingung kira-kira apa yang Anda dapatkan selama 4 tahun Anda kuliah. Kalau Anda sendiri bingung apa yang Anda dapatkan selama 4 tahun Anda kuliah, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain yang nantinya akan bermitra bersama Anda di dunia kerja? Itu mustahil. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa pemuda yang sebenarnya peranannya sama ketika di zaman Nabi. Jadi lebih banyak yang tampil adalah orang-orang yang memang bersama Nabi pada saat itu, lebih banyak di medan perang. Itu usia mereka muda, sangat muda. Yang Pak Adit sudah runut dari awal tadi, sangat muda. Mulai dari yang 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Jadi kalau sekarang Anda sudah lebih dari 20 tahun atau di atas 18 tahun, seharusnya Anda berpikir. Berarti Anda sudah telat sekian tahun dibanding teladan yang akan Anda contoh. Kalau tadi sudah ada 2 poin, yang tampil bersama Nabi misalnya di medan perang, dakwah, kemudian yang bersama Nabi menuliskan wahyu, yang bersama Nabi diutus untuk belajar bahasa Yahudi misalnya, seperti itu ya. Kemudian ada teladan yang lain, misalnya teladan yang kaitannya dengan birrul walidain. Contoh, jadi ia hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi. Contohnya misalnya Uwais al-Qarni. Pernah dengar kisah tentang Uwais? Pernah. Ya. Ini kalau yang tidak tahu tentang kisah Uwais al-Qarni, saya tidak tahu ya. Misalnya di sekolah pernah belajar agama tidak. Kalau kisah birrul walidain itu banyak yang dicontohkan itu adalah bagaimana kisah hidup dari Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi. Karena beliau itu tinggalnya di Yaman, ya. Kemudian Nabi pada saat itu di Madinah. Tapi karena birrul walidain ini pemuda ya, Uwais al-Qarni ini orang muda seperti Anda, ya. Betapa baktinya dia kepada ibunya, ya. Jadi seruan Nabi untuk misalnya jihad pada saat itu, Uwais tidak bisa ikut. Kenapa? Uwais masih punya seorang ibu, yang mana dia punya tanggung jawab untuk mengurus ibunya. Uwais ini ya orang yang tidak dikenal. Bahkan orang-orang yang hidup di sekitarnya itu menyebut dia gila. Kenapa gila?
Jadi dia itu latihan, ya, karena keinginan dia untuk bagaimana bisa nanti ke Makkah, ya, untuk bersama ibunya, membersamai ibunya ke sana, ya. Uwais ini dia pikul, kalau di sini kita bilang kambing, ya. Nah, jadi tiap hari latihannya begitu. Nah, kalau yang di sini mungkin tiap hari pikul air, ya, tiap hari pikul air. Ini tidak biasa. Kalau pikul air kan orang tahu bahwa oh ini mungkin kebutuhan di rumah. Tapi kalau tiap hari naik gunung turun gunung pikul sapi atau pikul kambing, pasti orang akan bilang gila. Tapi apa? Ini bagian dari upaya melatih otot-otot tubuhnya, supaya nantinya dia ketika misalnya ke Madinah, ke Makkahul Mukarramah, dia bisa bawa ibunya, dia gendong ibunya. Teladan apa yang bisa kita contoh? Ini adalah teladan birrul walidain. Karena dia masih punya ibu, ibunya ini menjadi sesuatu yang paling berharga bagi dia. Bahkan dia lebih memilih bagaimana menjaga ibunya, ya, daripada dia berjihad bersama Nabi. Dan sikap dari Uwais Al-Qarni ini itu dibanggakan Nabi. Nabi tidak ketemu Uwais Al-Qarni, tapi apa yang Nabi sampaikan kepada Umar tentang ada nantinya orang yang punya tanda di tubuhnya ketika nantinya minta doa. Ketika dia berdoa itu mustajab, penduduk langit itu ikut mengaminkan doa-doanya. Itu luar biasa. Jadi teladan birrul walidain, Anda yang masih punya orang tua, masih punya ayah, masih punya ibu, ya, mumpung masih muda, mungkin saja besok ketika Anda menikah, ini kan pasti nantinya setelah kuliah atau pada saat masih kuliah, nah, yang perempuan ketemu jodohnya, yang laki-laki ketemu jodohnya, pasti menikah. Pada saat menikah, biasanya ketika Anda sudah sibuk dengan urusan rumah tangga Anda, kewajiban-kewajiban Anda itu akan semakin sulit Anda tunaikan. Sekarang mumpung Anda masih belum menikah, masih sekolah seperti ini, yang masih punya orang tua, kesempatan untuk berbakti. Jadikanlah orang tua Anda raja, maka rezeki yang akan Allah berikan kepada Anda itu seperti rezekinya raja-raja, begitu. Kata ulama begitu. Jadi kalau memang Anda mau menjadi orang yang sukses, salah satu doa mustajabah itu minta doa kepada orang tua. Tapi kalau hubungan Anda dengan orang tua Anda tidak baik, bagaimana orang tua Anda mau mendoakan Anda? Kalau orang tua mendoakan Anda, insya Allah akan lancar apa yang sedang Anda upayakan atau Anda usahakan. Itu tiga teladan yang bisa memotivasi kita, ya, sebagai seorang pemuda untuk aktivitas kita sehari-hari selama bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya. Jangan berpikir bahwa Anda kuliah di pelosok, ya, Anda kuliah di kecamatan, kemudian Anda tidak bisa seperti orang-orang yang kuliah di kampus-kampus besar. Jadi akses informasi, akses ilmu pengetahuan, knowledge itu sekarang sudah sangat mudah diperoleh, ya. Jadi di era yang begitu maju ini, ya, untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan ilmu itu tidak sesulit dulu, yang mana Anda harus bersusah payah untuk mendapatkan referensi. Sekarang itu sangat mudah. Jadi dimanapun Anda kuliah, tidak ada batasan untuk Anda menjadi seseorang yang punya kapasitas yang luar biasa. Saya, Pak Miftah, itu berasal dari sini, ya. Kita itu besar dari kampus Universitas Banda Neira, yang dulu masih STKIP, yang dulu masih STP, ya. Kita bisa seperti ini, yaitu karena tadi, satu, berani tampil, yang kedua, ya harus meneladani apa yang ada tadi. Ketika kita punya teladan,
kita akan mencontoh hal-hal yang baik, dan itu akan menjadikan kita orang yang punya kapasitas. Tapi kalau sudah kuliah di kecamatan, kemudian cara berpikirnya masih mau seperti anak SMA, itu susah, ya. Anda tidak akan berkembang. Kemudian setelah lulus nanti, Anda akan menjadi orang yang bingung. Kira-kira apa yang Anda miliki setelah Anda lulus? Itu saja yang dapat Pak Adit sampaikan. Kalau nanti ada sesi tanya jawab, insya Allah nanti kita diskusi, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga saya baru sempat hadir, ya, karena memang saya sedang dalam masa studi juga. Ketika ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kampus, maka itu akan menjadi prioritas saya, ya, walaupun saya sudah berada di Banda Neira. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.